Oke, ini ada pertanyaan tentang subnet 192.168.11/24/25. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini, pakai pinta aja biar gampang. Oke, yang kepotong sebelah kanan, jadi saya akan main di sebelah kiri. Jadi misalnya kita punya satu blok, gini ya. Ini IP-nya tadi, IP-nya 192.168.10.1 dan ujung sebelah sini 192.168.10.255. Oke. Karena slash 24, jadi sebetulnya dia motongnya di sini nih, di angka ini dipotong. Sorry, di sini dipotong sama dia. Kok warnanya kayak gini? Oh sorry, dipotong di sini. Oke, jadi hostnya antara 1 sampai 255 karena slash 24. Kalau dia bikin slash 25, dia akan bikin potongan di sini. Oke. Jadi yang ini slash 25, sininya slash 25. Kalau dia slash 10 berarti turun ke belakang. Nggak bisa. Jadi kalau mau sarannya, kalau mau ngerti benar, coba lihat lagi kuliah saya yang 2 minggu yang lalu. Itu saya menjelaskan tentang subnetting. Jadi ada di YouTube, rekamannya juga ada, bisa dilihat tentang subnetting ya. Oke. Saya akan coba loncat subnettingnya. Kalau mudah-mudahan nggak ada yang nanya lagi subnetting. Soalnya kalau nerangin gini bisa lama nih. Oke, ini saya new lagi. Oke, gitu ya. Ini beres pertanyaan yang ini gitu kira-kira. Silakan di-review lagi kuliah saya. Slide-nya itu ada di sini juga sih, dibahas di sini juga sih sebenarnya, cuman pada susah banget ya. Itu konsepnya aljabar biner sih sebenarnya. Ini kenapa nggak connect? Oh connect. Oke, silakan masuk ke kuliah saya jaringan komputer. Masuk kuliah jaringan komputer, coba mana ya? Ini dia Jarkom. Ada di bagian sini. Urusan subnetting. Oh, sorry salah. Ada di bagian ini dia. Oke. Di bagian sini atau di bagian sini, routing. Nih. Oke, tapi kemungkinan besar sih ada di bagian yang sininya sih. Oke. Coba kita lihat dulu. Ini header IP. Ini IP-nya langsung, alamat IP. Nah, ini udah mulai subnetting nih. Oke. Alamat publik. Ini mah tipe alamat ya. Ada yang saya bikin sampai ininya saya bikin waktu itu. Lupa saya taruh di mana. Harus dicari-cari lagi lah. Tapi ada di daerah sini ada sih sebenarnya cara ngitungnya. Harus nyari. Saya harus nyari. Luar kepala suka lupa saya juga. Oke. Aduh. Oke, terima kasih. Oke, mana sih tadi?
Oke, kita coba ya. Kalau ada pertanyaan, tolong kirim ke email. Pertanyaan, tolong email ke ono@indo.net.id. Saya susah buat tracking di chatting ya. Jadi ini streaming saya pakai OBS sih. Cuman settingan ininya parah banget. Oke. Jadi kalau pertanyaan tolong kirim email. Nah, sekarang kita target kita hari ini kira-kira gini targetnya. Ini kayak gini aja ya. Oke. Target kita hari ini ya, target. Kita akan coba routing statik. Routing statik 2 PC ke internet. Kita akan coba itu ya, routing statik 2 PC ke internet. Terus kalau udah berhasil, kita akan coba routing statik juga plus mikrotik. Tapi ini statik. Oke. Saya punya waktu sekitar 1,5 jam soalnya. Kita akan coba statik. Ini 2 PC juga di sini, saya usahakan 2 PC juga routing statik ke internet. Tapi PC-nya pakai VirtualBox semuanya. Terus saya akan coba juga, ini saya gedein lah biar ada kelihatan lebih enak. Dua PC udah. Nah, kemudian kita akan coba PC-nya pakai DHCP. PC dapat DHCP dari mikrotik. Kita percobaan ya. Bisa nggak? Jadi routernya akan banyak pakai mikrotik. PC-nya dapat yang paling awal PC-nya tanpa mikrotik. Kita akan cobain. Ini saya nggak tahu. Ini saya butuh berapa lama. Nanti kita akan coba eksperimen subnet di sini. Kita akan coba eksperimen subnet. Tapi main ini, kalau waktunya masih ada, saya akan coba OSPF. Tapi kalau waktunya masih ada itu, oke, saya nggak yakin saya masih punya waktu, saya jam 3 sampai situ. Oke, kalau ada, syukur. Oke, kira-kira akan coba seperti ini. Kira-kira, ini saya save aja, jang. Kita akan masuk sini. Bentuknya kira-kira seperti ini yang akan saya coba. Ini PC, kali Linux, PC server. Oke. Di sini saya akan pakai switch. Di sini pakai switch. Kemudian saya akan ngambil cloud. Oke. Di sini akan cloud. Kondisinya sebetulnya sekarang kondisinya kali Linux maupun server saya dua-duanya akan minta DHCP ke cloud. Jadi semuanya dapat IP otomatis dari cloud. Oke, sekarang saya akan coba sambungin ininya, semuanya disambungin. Sini aja lah, portnya port yang rada tengah-tengah lah. Oke, terus sekarang ini saya sambungin ke sini. Dah, kalau ini saya on kan, dia akan dapat IP langsung dari cloud ini, dapat IP karena di sini ada DHCP server, jadi dia akan ngasih IP otomatis ke dua makhluk ini. Oke, ini kita start satu dulu, satu-satu startnya ya. Jangan 2 sekaligus, nanti stres. 2 sekaligus bisa bikin stres tuh. Oke. Ini saya akan berusaha menghindari sebelah kanan karena kanan kepotong nih kondisinya. Oke. Ini server lagi dinyalain. Dan dia dapat IP-nya IP otomatis dulu nih sekarang. Kita pakai IP otomatis ke sana. Walah, kirain udah selesai. Belum selesai. Oke, sudah hampir nyala. Oke. Oke, masuk.
Come on, masuk cepat. Kita akan coba. Oke. Sudo. Oke. If config more, kita bisa lihat IP-nya 81. Itu dapat dari cloud. Netstat, kita bisa ngelihat gateway-nya ke 224. Coba kita ping 192.168.0.224, nyambung. Oke, tapi dia IP-nya IP otomatis dari server sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan nyalain satu lagi, Kali Linux. Nanti percobaan pertama adalah kita rubah IP-nya pakai IP dalam keluarga yang sama. Oke, IP-nya pakai keluarga yang sama, tapi statik. IP-nya statik tapi keluarganya sama. Oke, saya akan masuk Kali Linux-nya. IP-nya nanti otomatis. Ya, passwordnya kelihatan udah. Kan tadi aku lagi streaming. Lihat ganti. Udah. Oke, kita udah mulai masuk Kali Linux-nya. Loadingnya agak lola Kali Linux. Saya usahain supaya nggak perlu loading terlalu banyak Kali Linux-nya. Nanti habis ini kita akan coba mainan. Jadi kita akan coba ganti IP statik, dan kita coba statik kita ping-pingan segala macam. Oke, jadi cuman itu aja. Tapi nanti kita coba ganti IP, dan kita akan eksperimen bagaimana kalau kita pakai keluarganya beda, gitu ya. Ping bisa nggak jalan kalau keluarganya bisa beda, gitu kira-kira. Dia lama banget ya Kali Linux masuknya. Sambil nunggu kalian loading, ada pertanyaan nggak? Coba lihat dulu pertanyaan. Reload. Oke, pertanyaan routing. IP publik di LAN. Nah, ketika kita tidak mendapatkan IP publik dari ISP, tentu kita tidak bisa dapat mengakses web server di luar jaringan. Salah satunya menggunakan ini pertanyaannya bisa kebalik-balik nih. Jadi kisahnya gini. Ini harus digambar paling enak sih. Ini saya jawab ini dulu ya, sambil nunggu. Pintanya mana nih, pinta? Oke. Sambil saya gedein dulu. Oke. Kegedean nih kayak. Oke. Saya kasih gambar lah. Ini saya punya LAN. Oke. Terus di sini ada routernya, router kita, modem kita ke arah ISP. Kemudian di sini ada ISP-nya. Itu ya. Oke. ISP ngasih IP private ke sini. Dan di sini router akan ngasih IP private lagi ke belakang. Misalnya saya dapat 10xxxx/16. Jangan kayak gitulah. 10.100.100x/24. ISP ngasihnya juga kayak gitu juga sama. 10 125 124x/16 24. Ini walaupun depannya sama-sama 10 tapi beda jaringan ya, karena yang ini 100 ini 125 124. Nah, ISP kita ini punya router lagi di sini. Oke. Dan dia dapat IP publiknya di sini. Oke. Dia dapat IP publiknya misalnya 202xxxx berapa gitu ya. Nah, kejadiannya adalah di sini ada NAT. Kita pasang NAT di sini. Di routernya ada NAT. Di router sini ada NAT. Oke, dia NAT. Yang jadi masalah dengan NAT adalah, bukan masalah sih. Keterbatasan dengan NAT adalah,
Jadi user yang ada di sini, ini ada user. Oke, dia bisa nge-web keluar, keluar nggak ada masalah. Jadi kalau nge-web nggak masalah dengan NAT. Jadi kalau misalnya kita punya server di sini nggak masalah. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, tidak bisa mengakses web server di luar jaringan, jawabannya bisa. Mengakses web server di luar jaringan bisa. Oke, yang saya maksud nggak bisa bukan dari dalam keluar. Dari dalam keluar nggak masalah dengan NAT. Oke, mana balikin. Jadi dari dalam sini mau keluar nggak masalah. Dari sini bisa akses keluar ke sini nggak masalah. Yang masalah kalau dari dalam sini mau ke dalam. Dari dalam lagi. Dari luar ini server user yang ada di hotspot, di wifi, di cafe, di mana atau apa, yang berusaha masuk ke dalam ini nggak bisa karena keblokir sama NAT ini. Jadi caranya adalah ini harus dapetin IP publik. Caranya dia harus pasang VPN keluar. VPN berarti punya IP publik, dari luar bisa masuk ke dalam. Kira-kira kayak gitu. Jadi masalahnya bukan dari dalam keluar, yang masalah dari luar ke dalam. Itu. Kalau server kita ada di dalam sini, itu ya, mudah-mudahan bisa ngejawab nih. Jadi kira-kira itu jawabannya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Salah. Mana sih? Salah. Ini ya. Nah. Oke, sekarang kita coba lihat IP-nya. Oke. Kita nginget-nginget lagi aja, clear layar, if config. Di sini IP-nya 81 ya di server. Sekarang saya masuk ke Kali Linux, dia dapat IP berapa? If config, dia 165. Coba ping ke 81. 192, 168, 81. Bisa. Coba dari 81 ke 165. Ping 192, 168, 165. Nyambung. Jadi server bisa nyambung ke Kali Linux nyambung ke server. Coba sekarang kita ganti IP-nya pakai IP static. Sudo su. Oke, clear layar. If config, Ethernetnya namanya ETH0. If config ETH0 192.168 1 net mask 255 255.0. Oke. Perhatiin netmasknya ya, saya lagi pakai /24 nih, 255.255.255.0. Oke, yang ini saya kasih 1. Sekarang di servernya saya kasih yang lain. If config ENP0S3 nama interface-nya, if config 192.168.0.254. Saya kasih ujung yang di ujung satunya lagi. Jadi kali ini saya kasih 1 di ujung bawah, yang ini saya kasih di ujung atas. Netmask 255.255.255.0. Lupa dikasih nama. If config ENP0S3. Oke, udah. Sekarang ping. Sekarang kita IP statik ya. Coba kita cek dulu. IP-nya udah benar belum? 254 nih kelihatan. Coba kalau yang di sini, if config, IP-nya udah benar belum? 1 ya. Tapi itu statik itu loh, bukan ini ya. 192.168.254. Nah, lo masalah ada gue. Langsung kagak connect dia. Coba ping ke 224. Waduh. Ini masalah nih. Sorry. Suka rewel. 192.168. Ini suka. Coba ping 192.168.0.224. Oh, alah. Kali Linuxnya nggak bisa digituin. Kali Linux harus dari sebelah sini berarti konfigurasinya. Aduh. Dari sini dia konfigurasinya. Bayar connection. Rada on Kali Linux. Aduh. Kita harus konfigurasinya dari sini. Nyebelin. Nggak bisa. Jadi harus manual. Dari sini dia. 192.168.0.1. Sekarang ini saya kasih 255.255.255.0. Gateway-nya tetap sama 192.168.0.224. Oke, ini DNS-nya 224.
apply. Oke, udah masuk, matiin, nyalain lagi. Tapi sekarang dia IP-nya IP static. Coba if config. Oke, coba saya ping 224, hidup sekarang. Coba 254 ke server ya, hidup. Perhatikan di sini IP static. Jadi kalau Linux sudah rada kurang ajar, dibikin pakai command line kagak mau. Oke, beres ya. Sekarang kita coba rubah. Dirubah sama saya sekarang. Rubahnya rubah blow on sih sebenarnya. Ini efek dari saya rubahnya rubah sederhana aja. Perhatikan di sini 255 255 255. Sekarang saya rubah. Di sini tambahin 128. Oke. Netmasknya beda loh, bukan 255 2520. Ini 255 255 25 128. Apply. Oke, saya matiin, saya nyalain lagi. Oke. Coba di sini di server saya rubah juga. Biar enak, saya panah ke atas saja biar gampang lah. Ini saya ganti 128. Oke, 128 ya netmasknya. Coba kita lihat di sini. Netmasknya 128 ujungnya. Yang satu IP-nya di ujung bawah, satu ujung atas. Coba kita ping 192.168.0.254. Nggak bisa sekarang. Nggak bisa nyambung. Coba kita lihat di server. Bisa nyambung ke satu. Nggak akan bisa juga. Unreachable langsung. Jadi kita kesalahan di netmask itu menyebabkan nggak nyambung. Tadinya nyambung jadi nggak nyambung. Beres ya. Jadi netmask itu berbahaya kalau salah setting. Salah setting langsung nggak nyambung jaringannya. Karena netmask ngasih tahu Anda keluarga jaringan yang mana. Walaupun di kabel yang sama, kalau netmasknya lain dia nggak mau bereaksi langsung. Karena dia berasumsi bahwa oke, kode area saya yang ini. Ini beda kode area, dia nggak mau komunikasi langsung. Jadi harus ada gateway. Oke, beres ya. Oke, sekarang kita akan bikin lebih kompleks jaringannya. Saya akan tambahin router Cisco, Mikrotik. Cisco lebih ribet, pusing lah. Ini sambungan ini saya cabut, saya ganti Mikrotik. Mana Mikrotik? Ini Mikrotik. Ini Mikrotik. Saya masukin sini dah, biar lebih gini. Oke, sekarang saya akan sambungin. Oke, beres ya. Ini kondisinya belum sambungin ke yang dua ini. Jadi Mikrotiknya masih, ini saya cabut switchnya, saya matiin aja lah, delete. Jadi switch saya buang. Nanti saya akan pakai switch internalnya Mikrotik buat sambungan kedua makhluk ini. Oke, Mikrotik kan saya nyalain dulu. Oke, tapi Mikrotiknya tidak akan ada, saya tidak akan bikin DHCP. Mikrotik akan saya bikin supaya dia IP-nya statik ke dua komputer yang ini. Oke, kita akan pakai IP statik kedua makhluk ini. Oke, Mikrotiknya lagi jalan, lagi booting Mikrotiknya. Supaya ada kehidupan, saya coba ping sambil nunggu Mikrotik jalan. Saya coba lihat email, ada pertanyaan lagi nggak? Jangan banyak-banyak nanya ya, kalau nggak neranginnya jadi nggak selesai. Tanya kabar Andri, ya ilah illallah. Saya ada kebetulan seorang teman yang akan buat streaming. Saya ingat Anda, Andri punya engine streaming, Andri Johandri. Nomor HP kagak tahu, Andri Johandri kan. Reply, silahkan Twitter @Andri Johandri. Dah, HP kagak tahu gue. Mikrotik pada jaringan WiFi. Bisa nggak tanpa Mikrotik? Jika login WiFi dimodif tampilannya, apa kelebihan jaringan WiFi menggunakan Mikrotik? WiFi menggunakan Mikrotik bagus di routernya sih. Wi-Fi-nya nggak beda jauh sama Wi-Fi yang lain sih sebenarnya. Cuman bagusnya di Mikrotik dia ada fasilitas hotspotnya. Cuman saya akan kesulitan buat demoin karena ini saya pakai Mikrotiknya di VirtualBox. Di VirtualBox-nya kagak ada Wi-Fi-nya, jadi nggak bisa demoin ini. Cuman di Mikrotik ada hotspot di dalam Wi-Fi-nya.
Jadi bisa kita bikin user untuk masing-masing user wifi segala macam, jadi bisa. Oke. Oke, itu untuk MikroTik. VPS tunnel. Waduh, tunnel tuh SSH sih paling sederhana. Kalau mau tunnel beneran pakai OpenVPN. Saya nggak tahu VPS yang nyediain itu, kalau saya bikin sendiri soalnya. Jadi beli mesin di VPS, bisa di Kenceng Solusindo, bisa di Cloud Kilat segala macam, pasang server OpenVPN buat tunnel. Tapi Ono itu gayanya Ono gitu, pasang sendiri. Mau nyari mah susah. Mendingan pasang sendiri, udah pasti yakin bagus dah. Cuman itu disilakan untuk OpenVPN, lihat di video-video saya di YouTube. Ada tentang OpenVPN, cara installnya segala macam. Oke, balik lagi ke urusan MikroTik ini ya. Mudah-mudahan udah nyala, ini hijau MikroTiknya. Sekarang saya akan coba masuk ke dalam MikroTiknya, konsol MikroTik. Usernya admin, passwordnya kosong. Saya masuk ke konsol MikroTik. Saya coba cek IP. Buat Anda yang belum familiar dengan MikroTik pakai command line, silakan masuk ke kuliah lagi, atau masuk sini juga langsung bisa lah. Tulis MikroTik ke wiki ya. Di sini ada MikroTik. Terus di bawah sini ada cara set IP address, set DNS, DHCP server, segala macam. Set IP address bisa dilihat di sini. Caranya IP address print, IP address add, interface apa buat ngeset IP static. Oke. Coba IP address print. Kita lihat bahwa dia dapat IP 192.168.0.167 dari cloud. Coba kita ping ke cloudnya. 192.168.0.1.0.224. 224 adalah router ke internet saya, dan dia bisa ping, berarti aman. Oke. Yang jadi masalah adalah dua makhluk yang ini. Ini belum punya IP sama sekali, dan dia nggak punya sambungan nih kondisinya. Sekarang saya akan sambungin satu-satu. Oke. Sorry, salah. Ini saya sambungin ke Ethernet 1. Kita akan proses dulu Kali Linux ini. Jadi di sini kalau dari luar namanya Ethernet 1, tapi nanti kalau di MikroTik jadi Ethernet 2 ya. Karena MikroTik kalau nggak salah mulainya dari Ethernet 1. Coba. Ini Ethernet 1 kan dia. Saya masuk ke Ethernet 2. Jadi cara perintahnya adalah gini. IP address add, interface addressnya apa, slash berapa. Oke, sekarang saya akan pakai beda IP. IP address add. Oke, interface-nya Ethernet 2. Addressnya saya bikin beda sama sekali. 172.16.101/24. Oke. Saya bikin Ethernet 2 segitu ya, 172.16.101/24. Oke, sekarang di sini. Di mana sih namanya? Di Kali Linux, mana Kali Linux saya tuh yang ini kalau nggak salah. Salah pencet. Oke. Oke, sekarang saya harus rubah supaya sama IP-nya dengan yang di set di MikroTik. Tapi ini lagi mainnya semua main manual semua nih ya, statik manual. 172.16.100 misalnya. Ininya 22/24. Gateway saya adalah 172.16.101. Oke. Apply. Oke. Saya matiin, saya nyalain. Itu caranya. Jadi tadi ngesetnya ini aja. Ini cara manual sih. Oke, set IP-nya supaya satu keluarga sama MikroTik. Ininya satu. Oke, sekarang cancel. Sekarang ini saya tutup. Coba kita lihat. Clear layar. If config. Kelihatan dia 100/100. 172.16.100. Coba kita ping 172.16.101. Ya ilaha illallah. Gua IP-nya berapa tadi di MikroTik? Gelo.
101 bener 172 16 101. Nah kayak gini lah. Ethernet 2 bener kan? Ya ilaha illallah, kurang ajar lo. Oke, ini nggak beres, ini nggak ngaco ini. Ini udah bener 100 kan? 100. Coba kita cek lagi ulang. Kita cek ulang ya. Mudah-mudahan. Oke, 100 172 16 100. Coba lihat yang ini. 100 100 101 16 101 255 250. Oke, manual. Oke. Ini matiin. Nyalain. Udah saya sambungin belum sih? Udah nyambung ya? Kagak mau connect dia. Satu 72 16 101 hidup. Kenapa tadi nggak mau hidup ya? Bingung gue. Suka gitu deh, suka bingung kadang-kadang. Oke, udah bisa hidup ya. Nah, sekarang yang seru adalah coba kita tes ya. Mikrotik punya IP 192.168.0.167. Oke, kita coba dari Kali Linux sekarang ke 167. Ping 192.168.0.167. Ini bukan keluarga yang sama ya, ini beda keluarga. Tapi kebetulan adanya di Mikrotik. Jadi kalau kita lihat di port yang ini adalah 192.168.0.167, port yang ini 172.16.101. Beda keluarga sama sekali. Kita ping dari sini ke sebelah sini. Mau respons kagak dia? Oke. Sorry, mana? Kali Linux ini dia. 67. Respons. Ke 67 bisa. Coba kita bikin yang lebih susah. Jadi ke sini dia ngerespons kan? Coba kita ke ping ke sini 224. 224 ada di sebelah sini 224. Coba kita ping ke salah. Ping ke 224. Nggak bisa. 224 nggak akan respons. Kenapa 224 nggak respons? Soalnya 224 bingung. Gue dapat IP dapat ping dari 172.16.101. 100. Kemana harus dikirim balik tuh IP-nya? Kagak ada. Informasi itu kagak ada di sini. Kalau di sini kebetulan di satu mesin yang sama. Dia tahu ke sini 192.168, ke sini 172.16 gini. Tahu dia. Jadi dia bisa nyambung karena mesinnya satu. Tabel routingnya ada di dua-duanya. Kita bisa lihat tabel routingnya sih sebenarnya. IP root print. Jadi dia punya tabel routing kedua-duanya ada. Kalau 172.16 masuk Ethernet sekian, ini ada. Tapi kalau di sebelah sana kagak ada tabel routing ini. Jadi pusing dia. Itu ya ceritanya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Kita pakai IP yang ngaco juga sekalian ya. Beda aja. Sekarang saya taruh di ujung Ethernet 8 nya Mikrotik. Ini nomor geser 1 ya. Oke. Sekarang saya taruh di ujung. Sekarang slash IP address at interface ether 8. Address saya beda banget nih. 10.10.10.1/24. Oke. Jadi keluarganya beda semua nih. Kalau kita lihat IP address root, remove lagi. Root, IP root show print. Nah, loh. Ini perhatiin kalau kita print beda-beda ya. Ini 10.10.10, ini 172.16, ini 192.168. Beda keluarga banget gitu ya. Tapi semuanya /24 sih saya bikin supaya gampang ngapalinnya aja. Oke. Sekarang 10.10.10. Sekarang saya akan bikin server saya supaya masuk ke 10.10.10. If config enp0 s3 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0. Oke, coba ping 192.168 ping 10.10.10.1. Hidup dia langsung. Oke, coba kita ping dari Mikrotik. Ping 10.10.10.10. Hidup ya. Nah, sekarang kita coba ping 172.16.100.100. Nah, lo mampus lo.
Oh, sorry, lupa. Root add default gateway ke 10 10 10 1. Coba kita ping ke ini. Hidup sekarang. Tadi nggak bisa karena gateway-nya belum dikasih tahu. Kalau mau ngirim yang kita tidak tahu, kirim kemana? Kagak dikasih tahu. Setelah dikasih tahu, dia bisa ngeping sekarang. Coba kita ping yang satu lagi. 192 16 192 168 0 berapa? Berapa? IP address print 167 ya, 167 hidup. Oke, coba kita ping ke 0224, nggak bisa karena di 224 nggak ada address itu, makanya kita butuh NAT ya. Sekarang kita akan bikin NAT di Mikrotik. Jadi si Mikrotik ini kita bikin NAT, kita pasang NAT di sini supaya sini nggak perlu tahu, supaya semua IP yang bukan 192.168 pas keluar diganti IP-nya jadi 192.168. Fungsi NAT itu seperti itu. Kalau dalam dunia Kementerian Luar Negeri, Deplu, itu namanya proxy. Proxy adalah perantara, orang ketiga yang jadi perantara. Jadi dia akan merubah, bikin topeng supaya dia bisa keluar ke sana. Cara bikin NAT-nya nggak susah. Oke. Di sini ada NAT sederhana. Ini NAT. IP firewall NAT add source NAT, output interface-nya kemana, action masquerade. Jadi cuma gini aja sih. Kita print dulu aja NAT-nya. Udah ada NAT belum? Belum ada NAT sih. Coba kita lihat di sini. Udah ada NAT-nya belum? Print. Nggak ada ya? Oh iya, ngasih tahu aja kalau kita biasanya kalau Anda belajar Mikrotik biasanya diajarin pakai Winbox, pakai GUI. Saya ajarannya pakai command line. Kenapa pakai command line? Supaya bisa copy paste. Ini tinggal copy paste doang. Kalau pakai Winbox kagak bisa lo copy paste, mampus aja lo Winbox. Oke. Ini saya bikin NAT cuma gini doang. Interface 1 di masquerade. Masquerade itu maksudnya masker, dikasih masker. Jadi semua yang ada di belakangnya dirubah IP-nya pakai IP yang Ethernet 1 ini. Oke, kita gitu. Coba kita lihat lagi NAT-nya. Sekarang kita punya NAT. Oke, NAT-nya diaktifin sekarang di Mikrotik buat keluar. Sekarang kita coba dari sini. Oke. Ping ke 224 hidup sekarang. Dari Kalinos ke 224 hidup. Coba dari server ping ke 224 tadi nggak berhasil kan, paket loss. Sekarang hidup. Jadi itu fungsinya NAT. Dari dalam keluar jalan, dari luar ke dalam nggak bisa sih NAT. NAT nggak bisa. Kalau mau dari luar ke dalam makanya VPN. Kira-kira gitu tekniknya. Beres ya. Oke, sekarang kita akan masuk yang lebih susah lagi. Sebelum masuk susah, coba cek email. Ada pertanyaan kagak? Oke, mengenai routing Pak. Setting IP routing seperti itu disesuaikan dengan vendor kayak Cisco. Iya, betul. Kalau mau belajar tentang Cisco bisa juga masuk ke wiki saya. Jadi silakan masuk ke wiki saya semua. Wiki Cisco. Oke. Ini ada cara settingnya nih. IP static routing sederhana. Ini bentuk jaringannya kira-kira seperti ini. Alah, lemots ya. Jaringannya bisa dilihat di situ sebenarnya. Nah, caranya kira-kira gini. Enable configure terminal interface berapa, IP-nya apa yang bisa diset. Ini kalau IP statik kira-kira gini. Logikanya sama, cuman perintahnya beda. Perintahnya aja beda, tapi logika sama aja sih. Nanti kalau Anda udah ngelihat, oh, cuman beda perintah doang gitu. Jadi Cisco ada. Tadi apa pertanyaannya selain Cisco apa lagi sih? Sorry. Juniper, Barracuda, Juniper juga ada sih di sini. Kalau nggak salah, lupa saya. Tapi saya kalau nggak salah nggak pakai Juniper. Coba TCP/IP Advanced Routing. Nih makhluknya. Saya makanya Bird sama Juniper nggak beda jauh sih. Jadi ada Cisco, tadi formatnya kira-kira gitu. Kalau Bird kira-kira ada Bird 1, Bird 2 ya. Nanti perintahnya kira-kira seperti ini. Static routing sederhana.
Nah, uts, kecepatan, sorry, maaf. Horor. Ini static routing kayak gini sih. Ini static routing ya. Kalau mau ngeset IP, mana set IP-nya? Ini dia. Oh, kalau Bird nggak bisa. Kalau Bird di OpenWRT, jadi setting IP-nya dari command line. Jadi pakai perintah Linux, gitu. Kalau di yang Juniper-nya saya nggak berhasil sih sebenarnya. Saya agak nggak berhasil yang Juniper-nya soalnya, aduh, pusing dah. Tuh, Juniper-nya rada-rada belum sempet nih set interface. Kira-kira logikanya hampir sama, cuman sintaksnya aja beda. Tapi logikanya nggak beda jauh sih satu sama lain, gitu. Jadi sintaks yang beda. Jadi kalau Anda ngerti Linux, ngerti MikroTik, sebenarnya pindah ke yang lain nggak, jam belajarnya nggak tinggi banget sih. Cuman belajar sintaks sih sebenarnya. Tapi logika sama aja. Beres ya? Ini, jadi nggak usah takut Cisco atau apa, nggak usah takut, nggak beda jauh. Wiki saya ada, saya udah nyoba Cisco, udah nyoba yang lain-lain, satu sama lain nggak beda jauh satu sama lain sih sebenarnya. Logikanya sama aja. Oke, banyak banget email. Oke, balik lagi. Sekarang kita akan bikin lebih susah. Ini sudah jalan, dan kita tahu kalau dia beda keluarga nggak bisa connect satu sama lain. Sekarang kita akan naikin si Cisco-nya, Cisco lagi, salah. Habis ngomongin Cisco jadi Cisco. Kita akan bikin yang lebih rumit di sini. Kita bikin rumit ya. Kita pakai 2 MikroTik. Serem nih urusannya udah. Mana? Nih, ini MikroTiknya 1 biji kan? Ini gue cabut nih. Delete. Sekarang MikroTik kedua saya masukin sini. Seru dia. MikroTik kedua saya masukin. Oke. Sekarang saya akan bikin, saya akan sambungin. Tapi pakai statik semua nih. Saya masukin sini juga ke yang port yang tadi. Jadi udah ada IP-nya sih sebenarnya. Nah, yang ini, salah. Ini saya masukin ke sini. Nah, oke. Jadi seru nih urusannya. Saya punya 2 router. Kenapa? Ya enggak lah. Oh, oke. Ini maksudnya biar rapi aja supaya ngeliatnya enak. Oke. Saya pengen MikroTik ini bisa connect ke sana. Oke, berarti saya kasih IP. Ini di sini tidak ada DHCP. Jadi saya harus pakai IP statik ke IP statik. Oke, sekarang kita lihat. Sorry, ini saya on dulu ya. Saya start MikroTik yang kedua. Oke, sementara saya akan cek dulu IP-nya. Tadi kan 10.10.10, 10.10.1 ya. Oke, sekarang berarti dia harus pakai 10.10 sekian di sebelah sininya. Oke, ini udah mulai nyala. MikroTik kedua udah mulai nyala. Seru kan? Udah bingung dah. Kalau mau lebih ribet, saya akan coba nanti. Saya punya waktu 1 jam lagi ya. Mudah-mudahan ada kesempatan buat mainan OSPF. Itu ribet. Itu minta maaf saya ngomongnya cepat banget. Tapi ini kan direkam, jadi nanti Anda bisa review lagi lah rekamannya. Oke, sekarang MikroTik 2 sudah on, udah warna hijau semua sambungannya. Cuma dia nggak dapat IP, masuk ke konsolnya. Saya akan masuk ke konsolnya, admin. Passwordnya kosong, saya masuk. Yes, quit, clear. Nggak bisa clear, lupa. Oke, // IP address print, nggak punya IP. Jadi si MikroTik 2 tidak punya IP. Kenapa tidak punya IP? Karena MikroTik 1 tidak ngasih IP. Nggak ada DHCP server, tidak diaktifkan di MikroTik 1. Oke, sekarang saya akan saya akan ngeset IP. IP address at interface Ethernet 1 address 10 kan. Saya kasih 10 misalnya 20/24. Oke. Coba kita ping ke situ. Ping 192.168 10.10.10.1. Hidup ya. Coba kita ping ke 172. 172.16.101. Oh, sorry. Dia nggak tahu routing yang lain.
Saya harus kasih tahu routing statik di sini. IP root. Oke, add default add to apa ya? Waduh, add gateway ether 1. Bisa nggak diginin? Destination address. Oke. 000 tuh /0 ya. Itu internet tuh maksudnya. Oh, nggak mau dia. Oke. Jadi saya kasih tabel routing tambahan. Kalau saya mau tujuannya ke internet, kirim aja ke Ethernet 1. Masuk ke sono. Coba IP root print. Oke. Destination address ke Ethernet 1. Oke, kita coba ping 172.16.1. Berapa tadi ya? 16 berapa? Lupa. If config 16.100. Oke, 16.101. Time out juga. Ilaha illallah. Unreachable. Paket loss. IP root IP root print. Saya buang aja ya, biar IP root del disable number 0. Jadi saya buang tuh tabel routing yang ngaco tuh berarti. Bisa di delete nggak ya? Root remove number 0. Oke. Print hilang. Oke, sekarang harus masukin statik, nyontek, cari contekan. Biasakan nyontek kalau belajar ya. Jangan nggak nyontek tidak baik. Mana sih mikrotik? Saya pengen masukin gateway statik. Nah, router sederhana, routing statik mana dia? Static routing. Oh, salah. Destinasi gateway-nya berapa? Oh, ini harus gateway-nya kayak gini. Oke. Oh, harus kasih gini dulu. Ya, saya tadi salahnya di sini nih. Kagak ngikutin prosedur yang ini nih. Oke. Jadi IP root add gateway 10.10.10.1. Oke. IP root add destination address 0000/0 itu internet, gateway 10.10.10.1. Oke. Coba ping 10.10.10.1. Oke, hidup. Coba ping ke 172.16.101, hidup sekarang. Coba ping ke 100.100, hidup sekarang. Jadi tadi kesalahan saya adalah saya kurang lengkap ngasih perintahnya. Sorry ya, tadi saya perintahnya ini add-nya saya taruh di sebelah sini semua. Jadi IP, Anda bisa ngerjain gitu juga sih. IP root aja enter bisa. Jadi kalau IP root enter, masuk ke situ tinggal ngetik yang add gateway ini. Kalau mau dilengkapin juga bisa IP root add gateway sekian. Udah gitu yang keduanya IP root add destination gateway sekian. Oke. Jadi ini bisa masuk. Nah, yang seru adalah sekarang kita kasih IP buat ini kalau kita lihat konfigurasinya adalah server ini masuknya ke mikrotik ini ke tadi gua colokin ke port nomor berapa ya? Gelo.
Nih gua putus dulu, delete. Oke, sekarang saya sambungin lagi biar tahu. Ini server, portnya ada port ujung ya, Ethernet 7 ya. Kalau di nanti waktu konfigurasi Ethernet 8 jadinya. Oke, sekarang saya akan ngasih /IP address add interface ether 8. Address saya kasih misalnya addressnya adalah 192.168 berapa? 201/24. Oke. Saya masuk ke ini aja lah. IP address show. IP address print. Oke, jadi saya punya IP lagi 192.168.201/24 di Ethernet 8. Berarti server saya harus saya bikin 192.168.201. Oke, 200 sekian. Sekarang saya akan bikin di servernya. If config enp berapa sih nama interface-nya apa sih? Lupa. enp0s3 if config enp 0s3 192.168.200 sana mikrotiknya 1 saya kasih 200 lah. Netmask 255.255.255.0 supaya satu keluarga. Oke, coba kita ping 192.168.201 hidup. Oke, coba dari sini kita ping ke ping 192.168 berapa tadi? 200 hidup ya. Nah, sekarang kita pembuktian IP address print. Saya punya 10.10.10.20. Coba ping 10.10 saya belum ngasih tabel routing ya. Root. Coba tanpa tabel routing dulu, nggak akan bisa nyambung nih. Ping 10.10.10.20 nggak nyambung ya, network unreachable. Sekarang kita tambahin root add default gateway-nya ke 192.168.201. Coba sekarang ping ke 10.10.10. Ping 10.10.10.20 bisa hidup. Jadi yang dia lakukan adalah dari server ping ke port yang ini. Tapi di sini saya set dulu default gateway-nya. Karena dia udah di set default gateway, pokoknya yang IP yang nggak saya tahu lemparin aja ke sini, sini yang ngubungin. Karena ini satu mesin dia bisa. Coba dari sini masuk ke sebelah sini. Ke 10.10.10.1. Yang ini ya 10.10.1. Nggak akan bisa. Jadi ping 10.10.10.1. Mampus lu. Gak nyambung. Kenapa kagak bisa? Karena mikrotik 1 kagak tahu bahwa ada 192.168.200 sekian di sebelah sini di balik mikrotik 2. Jadi saya kalau main NAT jalan. Saya nggak akan main NAT di sini. NAT tidak akan saya jalankan di sini. Ini tabel routingnya saya tambahin di sini supaya dia tahu bahwa kalau mau ke 192.168.200 sekian kirim ke 10.10.10.20. Oke, jadi saya harus masuk ke mikrotik 1. Ini mikrotik 2, saya masuk ke mikrotik 1. Ini mikrotik 1. Saya lihat contekan lagi. Ini dia contekannya. Mana mikrotik 1 teh? Ini mikrotik 1. Mari kita nyontek. IP address add gateway. Coba IP address destination IP address at destination IP bukan IP ya, salah. IP root at destination address 192.168.200.024 gateway-nya 10.10.10.20. Yang ini nggak saya masukin nih. Soalnya ini default ini kayaknya ke internet yang ini. Default ke internet. Karena kita beda ya udah saya nggak akan pakai
yang ini, yang pertamanya nggak saya masukin keduanya aja. Oke, karena cuman saya jaringan kecil yang saya. Oke. Coba kita ping sekarang, ping 10 ini dari MikroTik 1 ya, 10 hidup. Coba ke 192 168 201 hidup. 200 server gue kasih 200 berapa tadi? Nih 200 ya, 200 coba kita 200 hidup sekarang. Oke, ini biarin aja lah, biar puas, nyambung ya. Sekarang dari sini coba ping 10 10 20 hidup juga. Coba kita ping yang lebih gila, 192.168.0.167 ya, sorry, IP address print 167. Coba kita lihat di 167 hidup. Coba kita lihat ke 224, ini dari server ya, lewat 2 MikroTik ini nyambung. Ini lewat 2 MikroTik nyambung. Jadi kalau kita review lagi, ini bisa ping ke arah sana. Di sini ada NAT kita pasang karena di sini nggak perlu tahu bahwa ada jaringan apa di belakang sini. Cuman di sini ada beberapa jaringan sekaligus nih. Yang ini adalah 172.16.100 kalau nggak salah tadi. Yang ini adalah 10.10.10. Di sini 192.168.200 sekian. Jadi beda jaringan semua. Itu ya. Dan jalan ya, jangan khawatir. Gila loh, jalan itu. Oke, sekarang saya akan bikin lebih rumit lagi. Mudah-mudahan nggak kecepetan nih urusannya. Ini semua IP statik semua, di set statik ya. Coba sebelum saya bikin rumit, ada pertanyaan kagak? Wadah, permohonan web seminar. Oke, ya nanti saya baca. Kagak ada pertanyaan, bagus. Nih bentar, coba lihat chattingan. Sorry. Mudah-mudahan nggak pada pusing ya. Iya kepotong, emang minta maaf ya, layarnya kepotong. Saya lagi bingung supaya nggak kepotong, nggak bingung. Semua ininya udah saya bikin sama. Ada yang enrollment ke LMS IoT Pak Ono. Kalau Anda enroll di LMS saya, Anda bisa masuk ke IoT. Oh, ini diulang lagi. Kalau mau nanya, tolong pakai email ya. Untuk sesi ini pakai email. Soalnya saya susah kalau harus baca kayak ginian. Susah banget. Pusing. Udah mulai ada yang teriak pusing. Iya, sebagian yang sebelah kanan nggak kelihatan ya. Oke. Nggak paham. Iya, emang udah mulai kelasnya udah mulai susah yang ini. Udah mulai susah ya, ngerti saya pada susah. Ini masih gampang loh, ini masih gampang. Ini jangan khawatir, yang saya terangin ini masih gampang. Hati-hati. Saya akan naikin lagi tingkat kesulitannya. Ini dari tadi ada salah pencet lagi jadinya. Dari tadi yang kita lakukan adalah routing static. Oke, balik lagi ke sini. Perintah yang dipakai cuma ginian-ginian doang ya. Jadi kalau ada IP mana, saya ketambahin perintah ini doang. Lewat mana. Jadi IP sini lewatin sini, IP mana lewatin mana. Kalau ini kalau default ke internet lewatin yang ini. Itu. Jadi ini semua dilakukan untuk supaya routing statiknya jalan. Nah, sekarang lebih gila. Tapi ini sekarang kondisinya kalau kita lihat gambarnya, ini saya set statik, di sini saya set statik IP-nya. Jadi manual dua-duanya nih IP-nya. Sekarang bagaimana caranya supaya saya bikin yang ini otomatis? Yang server yang ini otomatis nih. IP di sini saya bikin otomatis ya. Oke, saya akan bikin DHCP server di sebelah sini, di MikroTik-nya. Ini kayaknya udah mulai pada pusing ya. Saya nerangin kayak gini pusing ya. Ini masih belum apa-apa loh ini asli. Ini belum ngomongin BGP, belum ngomongin SPF, belum ngomongin apa. Ini masih statik semua, masih blow-on-blowonan semua sih. Tekniknya masih blow-on banget. Cuman tadi saya harus akui saya cepet sih ngomongnya, karena saya dibatasin waktu sampai jam 3 nih. 45 menit lagi.
Oke, sekarang saya akan coba kasih lihat DHCP server. Saya akan set di MikroTik 2 supaya komputer yang ini IP-nya IP otomatis dapat dari sebelah sini. Oke, sekarang saya akan set. Cara setting DHCP server pakai command line. Back lagi. Sorry. Mana sih MikroTik? Oke, masuk. Saya masuk ke router sederhana. Ini dia DHCP server. Atau kesini aja biar kelihatan semua langsung lah. Kalau bikin router. Jadi pertama kita harus bikin bridge di routernya. Berapa LAN kita bridge kalau mau. Terus kita kasih bridge-nya, kita kasih IP address. Gateway-nya ke bridge 1. Kemudian terus DNS servernya kemana, allow, terus di sini nanti ini NAT ini ya, NAT-nya diaktifkan, kemudian kita setup DHCP server supaya bisa ngasih IP otomatis ke komputer yang nyambung ke interface 2, 3, 4, 5 sampai 8, kira-kira gitu. Yang ini nggak akan saya oprek karena dia interface 1, dia udah dibikin IP statik nyambung ke mana sih namanya, ke app-nya, ke MikroTik 1-nya. Oke, saya akan coba bridge-nya diaktifin. Bridge maksudnya supaya semua portnya jadi kayak switch aja, antara 2, 3, 4 sampai 8 jadi kayak switch. Jadi biasanya kalau kita lihat router kan misalnya ada 8 port, 1 masuk ke WAN, 7 lagi LAN. Jadi ini kayak saya akan bikin LAN. Jadi caranya cuma gini aja, interface bridge, nama bridge-nya bridge 1, interface bridge portnya adalah add ke bridge 1, interface 2, 3, 4 sampai 8 saya akan sambungin semua. Ini saya copy. Ini saya masuk MikroTik 2. Ini dia MikroTik 2, paste. Oke. 4 5 6 7 8. Ini semuanya saya bikin bridging. Jadi kalau ngelihat Ethernet, kita coba lihat gambar bisa nggak ya? MikroTik 8 port. Nih, kalau kita lihat MikroTik 8 port seperti ini, MikroTik 8 port. Ini kayak gini ya. Jadi misalnya kita bisa ngeset sebenarnya yang masuk ke WAN yang mana, sisanya saya masukin LAN semua. Jadi ini kayak gini makhluknya. Harga 2,1 juta ya. Gila, mahal juga ya. Nah, ini yang udah murahan nih kayaknya. Wah, ini mah cuman gigabit PoE. Ya kayak ginilah kira-kira. Oke. Jadi kita set Ethernet satunya masuk ke WAN, 2 sampai 8 adalah LAN. Kira-kira. Jadi kita bisa set manual sih sebenarnya kayak gituan. Cuman kalau bawaan pabrik biasanya 1 WAN, sisanya LAN. Nah, ini kita bikin, ini MikroTiknya kosong, nggak ada konfigurasi, kita konfigurasi dari nol. Kira-kira gitu. Beres ya. Nih, udah kita set. Sekarang kita akan set IP address-nya. IP address-nya adalah, disamain aja biar nggak pusing kepala. 200. Jadi sini saya akan bikin 192.168.201 ya. Tapi saya buang dulu berarti. IP address print. Oke, saya buang dulu. IP address remove at nomor 1. Ini kan ada nomor 0 sama nomor 1 ya. Nomor 1 yang saya buang. Oke, coba kita print lagi. Hilang. Sekarang kita akan masukin IP address-nya 201 ya, supaya tetap sama. Tapi dia IP bridge yang saya pakai sekarang. Nih, nggak saya selesain. Kalau copy paste ntar jadi 100, dia ngaco ntar. Soalnya ngaco urusannya kayak MikroTik 1. MikroTik 1 nya harus dirubah settingannya ntar. Supaya saya nggak ngerubah, saya samain aja 201/24. Oke, udah. Terus IP root at gateway-nya bridge 1. Oke, udah.
Sekarang DNS-nya kita set ke 888 Google. Allow remote request, yes. Gitu udah. Nah, NAT-nya nggak akan saya kerjain. NAT-nya tidak saya buat karena NAT-nya emang tidak dibutuhin di sini. Nah, sekarang kita setting DHCP. Cara nge-set DHCP server cuma gini aja, IP DHCP server setup, atau gini dulu lah, /IP DHCP server print. Ini nggak ada DHCP server di MikroTik 2, belum ada DHCP server. Kalau kita print belum ada DHCP server. Sekarang saya akan coba aktifin IP DHCP server setup. Setup. Oke. Interface-nya adalah bridge 1. Bridge 1. IP-nya 200.192.168.200. Oke. Gateway untuk IP DHCP-nya adalah 192.168.201. Itu IP si bridge-nya yang udah kita set. Dia akan ngasih IP dari 192.168.202 sampai 192.168.200.254. Enter. DNS servernya sebenarnya saya pakai Google 888. Enter. Lama waktu buat nyewanya 10 menit. Oke, coba kita lihat IP DHCP server print. Sekarang sudah ada, udah aktif dia. Oke, jadi tadi belum aktifnya cuma gini doang sih, DHCP cuma itu aja. Dan ini dia punya kemampuan buat ngasih, kalau kita lihat di sini, ini bisa ngasih IP ke sebelah sini. Dia ngasih IP ke sebelah sini, gitu ya. Beres ya, dia ngasih IP ke sebelah sini. Oh ya, by the way, ini ada 4 komputer nyala sekaligus loh di komputer saya. Jadi total ada 5 komputer nyala sekaligus, gelo. Pusing. Sekarang komputer korbannya. Oke. Ini tadi saya pakai IP-nya statik. Oke, sekarang saya akan minta IP. Wah, langsung macet dia. Tewas. Nggak bisa, nggak bergerak dia. Parah. Oke, berarti saya harus matiin dari sebelah sini. Stop. Oke, di sini. Wait, sorry. MikroTik, oh udah hilang. Oke, sekarang saya akan nyalain lagi dari sebelah sini. Start. Mudah-mudahan nyala. Suka rewel nih kadang-kadang. Kalau udah rewel udah kacau ceritanya. Harus hati-hati aja main kayak ginian. Kadang-kadang nggak nyala soalnya. Kalau nggak nyala puyeng kepala ada urusannya. Oke, belum booting. Oke, sambil nunggu dia booting, kita baca pertanyaan. Mudah-mudahan, coba saya reload. Mengenai routing lagi. Kalau penyetingan DHCP user tanpa izin, apakah ada pemberitahuan dari router? Maksudnya DHCP user itu gimana ya? Maksudnya DHCP user, maksudnya dari klien minta IP tanpa izin. Apakah ada pemberitahuan dari router? Di router cuman mungkin itu maksudnya ya. Tapi kalau tolong saya dikasih tahu kalau saya salah. Ini bingung nih istilah DHCP user, bingung. Maksudnya klien minta IP ke DHCP server tanpa izin. Apakah ada pemberitahuan di router? Yang ada di router cuma daftar daftar yang minta IP DHCP, MAC address-nya berapa, dikasih IP berapa. Jadi ada daftar kayak gitu doang. Jadi cuma daftar seperti itu. Kalau kita mau matiin hanya MAC address tertentu yang bisa minta DHCP, kita bisa filter dari MAC address. Yang boleh minta IP cuma MAC ini, MAC ini, MAC ini, MAC ini. Yang lain nggak akan bisa minta IP. Jadi izinnya main filter di MAC address sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak ada username password sih. Karena DHCP levelnya di bawah, bukan aplikasi. Karena di bawah yang jadi filter adalah MAC address. Kira-kira gitu. Oke, coba nanti kita lihat, bisa nggak saya lihat list DHCP-nya di MikroTik. Saya jarang ngeliat sih. Kalau di WiFi bisa lihat nih, contohnya gini lah. Saya masuk ke router saya ya. Ini kok nggak bisa diketik sih? Satu. Ini keyboard saya kenapa nih? Keyboard saya yang masalah. La ilaha illallah.
Keyboard gua rupanya yang ngaco. Ini keyboard, lah ilah. Keyboardnya nggak jalan ini. Walah, walah, walah. Sekarang seru. Oke. Keyboardnya kagak jalan, euy. Ya ilah. Ya, keyboard saya tidak jalan, men. Waduh, kenapa lagi nih keyboard? Pantes tadi nggak bisa masuk ya. Wah, saudara-saudara, keyboardnya mateng, nggak bisa ngetik, mati gua langsung. Hidup yang ini jalan. Oh, mudah-mudahan jalan nih. Alhamdulillah jalan lagi. Tadi kagak jalan. Sampai mana sih ceritanya tadi? Di ACP. Coba saya masuk ke sini ya. 192.168.0.224. Ini router ke internet. Sorry. Oke. Coba kita lihat network. LAN DHCP server. Nah, ini DHCP servernya. Kita bisa ngeliatnya seperti ini doang sih. Jadi MAC address mana dapat IP berapa, MAC address mana dapat IP berapa, gitu. Biasanya ada menu lagi buat ngedelete. Ini di delete aja. Biasanya ada buat ininya juga sih. Filternya mana ya? Ini routernya rada blow on soalnya. Ini punya MNC. Kagak ada buat ngedelete nya, nggak, filternya kagak ada. Gak ada. DHCP binding. Oh, ini dia. Kita bisa matiin MAC address ini dapat IP berapa. Ini kalau ini buat matiin. Sebenarnya ada whitelist, blacklist segala macam sih sebenarnya. Cuman di sini nggak ada nih whitelist, blacklistnya nggak dikasih. Coba kita lihat router yang lain lagi, satu lagi 192.222. Root. Oke, coba kita lihat di sini. Di status kayaknya. DHCP information. Ini dia. Ini kelihatan IP berapa, MAC address-nya berapa. Jadi kelihatan sih. Jadi bentuknya kayak gini. Harusnya ada kemampuan buat filtering. Security ada nggak ya security? Nah, nih paling di sini. Pakai MAC address mana yang boleh dapetin bisa akses. Tapi ini bukan ke DHCP, ini ke WiFi yang ini. Jadi filternya kayak gini sih bentuknya. Itu beres ya. Oke, ini beres mudah-mudahan. Satu lagi pertanyaan, mohon informasi. Wah, ini beda lagi ceritanya ya. Iya, minta maaf layarnya kepotong, saya belum tahu gimana caranya, udah berusaha tadi nggak berhasil. Ya, kalau DHCP normal semua dapat IP. Kalau kita mau ngamanin banget DHCP-nya adalah kita main filter. Jadi di filter di DHCP-nya yang dapat IP DHCP MAC address-nya berapa aja. Kita bisa filter di situ sih. Atau kalau di WiFi filternya dari WiFi-nya langsung. Yang boleh akses MAC address berapa. Jadi filternya mainnya di MAC address sih. Gitu ya. Jadi bukan username password bentuknya. Itu. Oke, ceritanya udah saya mana? Sekarang di server. Servernya mana? Ini server bukan. Ini Mikrotik. Ini. Oh. Oke, server mana? Server nih dia.
Saya show. Ini saya tadi mati, nyalain lagi. Oke. Waktu 30 menit lagi, saya sekarang akan loncat masuk ke ini ya, ntar OSPF. If config 254. Saya akan minta DHCP sekarang, DHCP client ENP0 S3. Jadi cara minta itu seperti itu. DH client, nama interface-nya. Oke. Coba minta. Oh, tetap dikasih 254. Ya udah. Sekarang coba ping ke 192.201 hidup. 192.168.0 167 hidup. Oke. 224 hidup. 222 hidup juga. Ping ke 172 16 100 hidup. Jadi kondisi IP DHCP, tapi hidup semua sih, sambungan hidup. Jadi kita bisa pakai IP statik, pakai IP DHCP. Oke. Sekarang saya punya waktu 30 menit, saya akan bikin lebih rumit. Ini rumit banget, asli rumit. Saya coba kasih lihat yang namanya OSPF. Tapi OSPF versi cepet lah. Kopas. Biar cepet, kopas aja. Oke. Sekarang ini static routing. Ini static routing. Di sini ada OSPF. Sederhana. Jadi saya akan bikin 3 router. 3 router, router 1, 2, 3. Saya akan bikin seperti itu. Ini routernya saya reset semua ya. Oke, saya masuk ke sini. Ini sambungan saya putusin semua. Delete. Nih, sambungan saya putusin. Delete. Nih, sambungan saya putusin. Delete. Ini sambungan saya putusin. Delete. Oke, sekarang saya masuk ke mikrotik. Mana mikrotiknya? Ini mikrotik. Saya akan bersihin semua konfigurasinya dia. Itu kita bisa lakukan pakai sistem. Oke, di sini ada pilihannya checklist, check install apa, reboot apa, shutdown di sini. Kita akan reset configuration. Dangerous. Reset anyway? Yes. Hancur lalu. Itu mikrotik 1 ya. Mikrotik 2 saya akan lakukan yang sama. System reset configuration. Yes. Jadi mikrotik saya reset, saya nolin semua konfigurasinya, apa yang udah kita set tadi hilang semua. Oke. Nah, sekarang bentuk konfigurasinya seperti ini. Router 1, 2, 3, berarti saya butuh router 3 di sini. Router 1. Ini saya Ini masukin sini aja. Ini router 1, 2, 3. 3 ada di sini mikrotik 3. Oke. 3 saya onin aja, nyalahin start biar jalan. Sekarang mana tadi? Ini dia 1, 2, 3. Antara 1 ke 2 dia akan ini 3 nyala. Jadi saya akan OSPF sederhana. Di OSPF kita mengenal yang namanya area. Di sini area 0 atau area backbone. Saya nggak punya area yang lain, cuma ada area 0 aja. Kemudian area 0 ini dia IP-nya adalah 10.10.10/30. Di sini 14/30, yang ini kabel yang ini 14/30. Nanti ini bisa 1, 2. Ini 10.10.18/30. Nah, di router 2 LAN yang connect adalah 172.16.11/16. Router 3 192.168.10/24 dan router 1 punya sambungan ke internet. Ini bilangnya 210.13.01. Ini IP public internet, tapi berhubung kita nggak ada IP public, nanti saya akan pakai 192.168.0 sekian. Beda sama ini ya, 192.168.1 sekian, yang ini adalah 192.168.680 sekian. Itu. Tapi ini yang punya sambungan ke internet yang ini. Oke, sekarang cara nyambunginnya. Oke, internetnya ada di Ethernet 2. Nah, ini harus contekannya harus benar, kalau nggak salah konfigurasi. Karena konfigurasinya saya akan copy paste.
Ethernet 0-nya masukin ke router 3 Ethernet 0. Jadi saya kerjain ini pelan-pelan ya. Ethernet 0 sini masukin router 3 Ethernet 0. Dah. Oke. Kita balik lagi. Ethernet 0, Ethernet 0. Ethernet 1 masukin router 2 Ethernet 0. Oke. Oke, balik lagi ke sini. Sorry, berapa tadi? Ethernet 1 ke Ethernet 0. Tapi geser satu tuh ntar sebenarnya waktu konfigurasi. Jadi Ethernet 1 masuk ke Ethernet 0 ya. Oke. Ethernet 1 masukin Ethernet 0 di sini. Oke. Nyambung. Ini kondisi IP nggak punya IP semua. Karena nggak ada DHCP server, IP kosong semua. Kita akan settingnya manual semua ini ntar. Oke. Terus Ethernet 2 masuk ke internet. Kita kerjain. Ikutin aja. Ntar Ethernet 2 masukin ke internet. Ini udah beres, nyambung ke sana. Sekarang urusannya dua makhluk ini. Ethernet 0 masuk ke router 1 Ethernet 1 udah. Ethernet 1 masuk ke Ethernet 2 segini. Oke. Ethernet 1 ke Ethernet 1. Ethernet 1 masukin ke Ethernet 1. Oke. Jadi kita punya seperti ini. Mudah-mudahan nggak kepotong nih. Oke, saya berusaha pakai yang sebelah kiri, yang sebelah kanan nggak saya pakai ya, karena saya tahu potongannya dari sini nih, kayaknya potongan sebelah kanan ini kepotong. Oke, cuma nanti rekaman videonya sih nggak kepotong. Ini ada rekamannya juga, saya ngerekam pakai Kazam, jadi nggak kepotong Kazamnya. Oke, di sini MikroTik 2 IP-nya adalah MikroTik 2 IP-nya 172.16.1.1, MikroTik 3 IP-nya 192.168.0.1.1. Yang satu 172.16, 192.168. Yang ini size 16, ini size 24. Oke. Sekarang kita akan copy paste. Oke. Ini kita akan set bahwa Ethernet 1 size 30, 15 size 30. Ini buat sambungan antar ininya. Oke. Terus ke internetnya ini saya pakai 192.168.122. Itu kita kalau pakai cloud di GNS3, karena GNS3-nya kasih DHCP langsung, ini nggak dipakai nih. Ini 3 ini nggak dipakai nih. Oke. Sorry, 4 ini nggak dipakai dah. 4 ini nggak dipakai. Kita cuma ngeset ini 2 aja. Oke, jadi kita masuk ke router 1, copy. Masukin router MikroTik 1. MikroTik 1 admin. Oke, paste. Oke, 192.1.1.1.5. Oke, sekarang kita akan masuk lagi. Coba kita lihat Ethernet 3-nya punya IP nggak ya? Oh, belum saya udah disambungin belum? Ini udah disambungin, kita cek dapat IP kagak. Kita masuk lagi di sini. IP address print. Ya. Padahal udah bener nih. Oke. Minta IP DHCP berarti. Jadi IP DHCP add ini ya. Jadi saya harus ngerjain yang ini. Ini minta IP. Copy. Paste. Ini request IP. Coba kita print lagi sekarang. IP address print, dia dapat IP. Cuman IP-nya 81, beda sama tadi 167 ya. Sekarang ganti IP jadi 81. Oke. Coba kita ping ke 192.168.0.222. Bisa. 224 bisa. Jadi kedua router internet saya nyambung dari MikroTik 1. Oke. Supaya aman ke internetnya saya pasangin NAT. Ini NAT-nya saya pasang. Cuman buat ngeliat dulu, kita print dulu NAT-nya ada apa kagak.
print NAT-nya, masuk sini, print. NAT nggak ada ya saudara-saudara. Sekarang kita aktifin NAT-nya. Jadi cuman IP firewall NAT, add source NAT, output interface Ethernet 3, actionnya masker. Kita bikin masker. Intinya itu doang sih. Oke, masuk ke sini, paste. Nah, sekarang NAT-nya udah aktif di Ethernet 3. Jadi udah ada NAT. Kalau kita lihat di sini dipasangin NAT, jadi ini semua akan ada di belakang NAT, bisa ke internet sih sebenarnya. Tinggal routingnya harus benar. Oke. Sekarang kita akan set MikroTik 3. MikroTik 2. Salah. Kita turun ke router 2. Nah, Ethernet 1 yang nyambung ke sini, Ethernet 2 dikasih 6, di sini 5 ya. Yang satu lagi 9 masuk ke router 3 dan IP-nya dia adalah 172.16.11/16 Ethernet 3. Jadi saya ini IP-nya statik aja. Semua. Sementara OSPF belum dijalanin. Paste. Hampir dipaste di sini, kacau ceritanya ntar. Oke, saya masuk ke sini, admin. Passwordnya kosong. Admin. Paste. Oke, beres ya. Jadi sudah dapat IP. Coba kita lihat IP address print. Dia udah punya IP. Coba kita ping 10.1.15 hidup. Oke. Kita belum ngeset apa-apa aja, jadi cuman pingnya cuman antar IP yang satu jaringan aja. Kalau yang beda jaringan dia bingung dia. Oke. Sekarang kita masuk ke router 3. Router 3 adalah 10.10.1.2, 10.10.1.10, 2 itu nyambungnya ke sini. Router 1. Yang 10 ini nyambungnya ke router 2. Karena satu keluarga. Dan LAN di belakangnya adalah 192.168.1.1. Ini kita copy paste nih. Kita ambil, klik kanan copy. Sekarang kita belum saya buka terminalnya ya. Saya buka terminal di sini, konsol, saya masuk ke konsol. Admin. Yes, quit, paste. Oke. Coba ping 10.10.1.1 bisa hidup. 10.1.9 hidup. Coba saya masuk ke 10.1.5, nggak bisa dia. Nggak tahu routingnya. Gitu ya. Perhatikan di sini adalah yang seru adalah di sini slashnya 30 ya. Ini 30 kita mainnya bukan 24 nih, 30. 30 mainnya di sini 30. Jadi ini kabel yang ini kita nyebutnya area backbone. Ini bisa diasumsinya ini gedung 1, gedung 2, gedung 3. Kita punya backbone area ini. Area backbone-nya OSPF. Kita akan coba main OSPF di sini sekarang. Oke. Sekarang kita akan coba naikin lagi. OSPF mulai diaktifin. Yang perlu diaktifin cuma gini aja, enable instance, terus kita konfigurasi areanya, terus kita kasih tahu di area itu IP-nya berapa, IP mana yang mau kita kita broadcast di area itu. Jadi cuma gini aja sih, instance set sebagai name-nya default, router ID-nya sekian, kita harus ngasih router ID ya. Biasanya router ID diambil dari salah satu IP yang nempel. Oke, nomornya 0. 0 itu nomor areanya. Ini area backbone biasanya 0 yang dipakai. Oke. Terus yang di sini juga sama. Yang ini dibuang. Ini dibuang. Terus kita enable. Terus kita masukin tolong broadcast IP sekian ke sini. Oke. Ini enable IP, perhatiin router ID-nya beda. Ini 11 soalnya dia IP-nya 11, yang ini 16. Ini numbernya 0 juga sama, di enable kita kasih tahu saya pegang IP ini, saya pegang IP ini, saya pegang IP ini. Yang ini dia akan ngasih tahu yang lain. Nanti kita bisa ngelihatnya gampang sih. Lihatnya di sini nih. IP root show. Show print. Itu kalau show biasanya Cisco yang pakai show. Kebiasaan.
kepala suka pusing kadang-kadang, perintah mikrotik Cisco kebalik-balik. Oke, jangan khawatir lah. Kalau Anda udah megang berapa router sekaligus suka kebalik-balik kayak gitu. Oke, beres. Nanti Cisco juga kalau mainnya kayak gini juga sih, command line seperti ini juga sama aja, nggak beda jauh. Oke, beres ya. Dah, ini kita belum lakukan, jadi ini masih belum ada, OSPF-nya belum jalan. Terus yang ini areanya backbone semua. Nah, sekarang kita akan lakukan ini. Ini router 1, kita akan masukin settingan OSPF-nya. Oke, masuk ke router 1. Ini dia. Ini router 1, paste. Jeret. Oke. Sekarang ke router 2. Router 2 ini dia. Router 2. Oke. Sekarang masukin ke router 3. Mana dia router 3? Router 3, ini dia. Oke. Coba IP root print. Oh, belum. Ini OSPF belum jalan nih. OSPF belum jalan. Butuh waktu. IP root print. Nah, ini udah mulai jalan nih. Ini dia dapat otomatis ini. Jadi dia langsung tahu untuk address ini lewatnya si ini. Gitu. Coba kita lihat di sini. Ini enggak jalan ini. Ini IP root print. Oh, ini harus diginin ya. Kalau enggak kepotong ya. Minta maaf nih. Kepotong. Router 2, router 1 mana router 1? Ini router 1 ya. IP root print. Nah, ini udah mulai dapat. Oke. Kita bisa lihat instance yang jalan apa di masing-masing mesin, bisa dilihat sih sebenarnya. OSPF-nya jalan nggak? Kita bisa lihat kayak gini. Oke. Nah, terus kemudian kita bisa lihat OSPF interface yang mana, bisa lihat dari sini. Oke, kita bisa lihat Ethernetnya, broadcast segala macam, neighbornya siapa aja bisa lihat di sini sih. Oke, deh, kita bisa lihat neighbornya 11 sama 16. Ini dari 13. Ini router 3, dia punya neighbor 11 sama 16. Neighbornya di sini. Dia sendiri satu berapa nggak tahu, tadi lupa. 12. Oke. Jadi kita bisa lihat neighbornya. Neighbor tuh tetangganya dia siapa. Oke. Sekarang kita akan coba masukin si Kali Linux sama si server ke dalamnya. Ini masuk Kali Linux. Tapi ini nggak ada DHCP server, jadi kita harus pakai IP static. Oke, sekarang Kali Linuxnya akan saya set. Kalinya masuk sini, ini masuk sini. Masuk sini. Ini masuk sini. Oke. Ini masuk sini, ini masuk sini. Nah, sekarang harus bikin IP static. Kalau diinget tadi harus lihat contekan. Jangan khawatir kayak gini mau nyontek, udah pusing dah. Kagak nyontek kagak bisa. Saking banyaknya susah. Saya orang kadang-kadang mainnya apal, saya nggak bisa ngapal udah. Jadi harus catat, udah gitu kopas. Kalau nggak pusing. Oke. Kita 172.16.11/16. Oke, sekarang saya masuk Kali Linux. Kali Linux yang ini, Kali Linux. Saya akan masuk sini, wire setting 172.16.1 sekian. 1 saya bikin 100 16 dia, slash-nya 16 ya. 00 terus gateway-nya adalah 11.
Oke, apply. Oke, saya matiin dulu, saya nyalain lagi. Caranya gitu, supaya dapat IP yang baru. Coba kita cek if config 100, coba ping 172.16.1.1. Bisa? Coba kita ping ke 10.10.10.1. Mulai ngaco dah lu. Oh, salah. Netstat. Oke. Ini IP-nya berapa sih? Oh, 10. Pantesan salah. 10.10.1.1 bego. 11 hidup ya. 12 hidup ya. Terus 15 kalau nggak salah. Hidup. 16 hidup. 1 berapa ya? Coba lihat contekannya lagi. 11, 15, 16, 19 sama 110. Coba kita masuk lagi ke Kali Linux. Sorry salah. 19 110. Jadi yang kejadian adalah kalau kita lihat lagi di sini dari Kali Linux saya bisa ping ke interface yang ini, saya bisa ping ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Semua bisa. Ini yang ini belum saya ping. Ini 192.168.1.1 ya, kalau nggak salah. Coba dari Kali Linux ke 192.168. Ping 192.168.1.1. Hidup ya. Tapi server belum dimasukin. Oke, kita masukin server. Server belum di set IP-nya. Saya akan ngeset. Coba bentar. 19168 itu slash-nya berapa? 24 ya. Ini slash 24. Saya akan masukin ke server dengan IP 192.168.1 sekian. Slash-nya 24 juga sama. Saya akan masuk ke server. Sorry salah. Ini server. Mikrotik. Server saya mana tadi? Oh, ini dia. Mikrotik lagi. Mikrotik lagi. Oh, ini yang server. Pusing. Banyak terminal pusing. Oke, sekarang kita coba if config. Oke, if config enp0 s3 192.168.1.100 netmask 192.168.1 salah, netmask nggak gitu, netmask 255.255.255.0 itu ya. Coba ping, saya routingnya belum saya set nih ya, ping 192.168.1.1 bisa ya. Nah, coba ping ke 10 sekarang, nggak bisa karena tabel routingnya belum ada. 11 nggak bisa, 12 nggak bisa, 14 nggak ada, 15 16 19 110 semuanya nggak bisa nyambung karena saya belum bikin tabel routing. Jadi caranya harus gini, root add default gateway 11. Coba kita ping ke 11, bisa sih sekarang. Jadi cukup satu perintah doang supaya bisa nyambung. 2 nyambung, 4 ya salah, 5 nyambung, 6 nyambung harusnya, 9 nyambung, 10 nyambung. Oke, sekarang urusannya ke internet. Oke, nah kalau kita lihat mana sih tabel routing ada nih, ini dia udah tahu bahwa internet adalah lewat 192.168.0.224. Dia udah tahu di sini ya. Ini di mikrotik 1. Apakah ini terpropagasi nggak ke yang lain? Coba kita lihat. Nih di 3 kagak ada nih, internetnya nggak ada. Di sini nggak ada. Oke, jadi saya harus nambahin sih sebenarnya.
ngasih tahu ke yang lain bahwa saya punya sambungan ke internet. Si router 1 harus ngasih tahu yang lain bahwa saya punya sambungan ke internet. Jadi ini contekannya kurang nih sebenarnya. Di OSPF contekan. Oke. Gimana cara ngasih tahu default? Lupa. Saya harus cari contekan yang lain. Saya lupa. Nih, coba router. Oh, sorry. Ini mah statik. Bukan statik yang ini. Nah, distribute default routing. Nah, harus cari contekan kayak gini. Ini lebih rumit ya. Ini pakai key ya, pakai authentication key, jadi kayak password lah. Jadi hanya Anda, jadi hanya yang tahu passwordnya yang bisa saling ngasih tahu routing. Nah, kita bisa ngeset yang ini. Routing OSPF instance set distribute default if install as type 1 number 0. Nih ditambahin yang ini nih. Kalimat yang seperti ini ditambahin. Oke. Jadi saya akan nambahin ini ke router 1. Mikrotik 1, mana mikrotik 1, mikrotik 2. Mikrotik 1 yang ini saya akan paste. Oke. Karena dia punya default ke arah 224, saya distribute default if installed as type 1 number 0. Oke, coba kita lihat. Kita butuh waktu nih, karena dia secara periode akan ngasih tahu yang lain. Biasanya dalam waktu 30 berapa puluh detik gitu baru ke broadcast. Coba kita lihat di sini. Nah, dia udah dapet nih. Padahal kan 224, ini di routing defaultnya ke 115 loh ini. Beda ya. Ini 000 ke 101015. Coba kita lihat di mikrotik 3. Oke, kita lihat. Nih ke 111. Beda-beda nih, masing-masing beda. Ini 111, 101011, di sini 115, di sini ke sini. Oke, sekarang kita coba ping ke internet. Allah. Nih. Oke, saya akan coba ping ke 192.168.0224. Tadi sudah kita bikin NAT di mikrotik satunya, jadi harusnya bisa. Ke 2222 bisa. Mudah-mudahan DHCP-nya belum saya set. Kita set dulu. DHCP lagi. DNS-nya belum saya set. Coba saya set dulu. Resolve.conf. Saya set dulu. Oh, udah ke 224. DNS-nya. Coba ping google.com. Hidup. Bisa dia ngeping ke Google. Oke, ini dari Kali Linux. Ingat Kali Linux adanya di sini ya. Kali Linux ada di sini. Dia bisa ping ke Google loh ini. Dari Kali Linux ping ke Google bisa. Coba kita nge-web ke Google sekalian. Buka browser. Coba kita nge-web. Jadi rumit loh ini. Konfigurasinya rumit. Di sini ada OSPF. Dan dia ngasih tahu routing default ke belakangnya. Terus di sini nge-web ke sana tanpa routing statik. Mana sih? Oh, sorry, mana? Ini ya. Ini dia. Oke, kita masuk ke Google, coba www.google.com. Oke. Nih masuk. Mikrotik. Keluar. Jadi jalan semua dengan baik. Setengah mati tapi. Oke. Coba terakhir sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan terakhir. Oke, Layak Kuliah bukan masalah, minta maaf. Saya tadi berusaha supaya bisa sampai ujung, ternyata nggak bisa via window.
Terangkan lewat window. Kalau lewat window saya tidak punya. Kalau lewat window maksudnya gimana lewat window? Oh, konfigurasi window. Window sih jadi ini doang sih. Window sih jadi di sini doang. Saya nggak ada window soalnya di komputer saya nggak ada window, jadi rada susah buat ngasih lihat window. Tapi window itu jadi kayak kali Linuxnya aja. Jadi window itu biasanya di sini aja. Di sini-sini. Ini window. Sementara ini router-router udah bukan window. Window nggak mungkin jadi router lah udah. Window cuma jadi kayak kali Linux aja. Dan paling gampang window dibikin IP-nya otomatis. Gitu. Kalau mau statik juga bisa sih. Jadi statik atau otomatis sudah. Tapi kalau jadi router kagak bisa window. Jadi harus pakai MikroTik, Cisco dan sebagainya sebagai router. Gitu ya. Jadi window cuma di sini doang fungsinya. Window cuma buat user aja, buat klien. Oke. Itu window. Terus kuliah umum. Ini mahasiswa saya dari Dharma Jaya ini nanyanya kayak gini. 600 yang akses bersamaan. Ya, selamat dah lu. Ini ada informasi. Oke. Hari ini pertanyaan tidak banyak karena materinya berat. Saya tahu sih materinya berat. Kayaknya banyak yang pingsan. Jarang-jarang gue bikin orang pingsan ya. Biasanya materi enteng-enteng yang dikasih ini udah mulai routing OSPF. Belum OSPF IP versi 6, lebih susah lagi. Oke. Saya coba baca di sini aja. Pak Ono, saya mau nanya cara ngubah adapter ke mode monitor. Maksudnya gimana? Adapter apaan ini? Kagak ngerti. Adapter ke mode monitor. Adapter maksudnya yang ini. Interface ya. Kita adapter colokan. Di TP-Link. Prometheus itu ya, itu tergantung kartnya banget sih. Kadang-kadang ada yang bisa, kadang-kadang yang enggak. Keyboardnya nge-lag, keyboardnya butuh password kali Pak. Iya betul. Pantengin terus Pak Ono, dosen rakyat bro. Pak Ono jurusan apa sih aslinya? Jurusan apa sih kuliahnya? Kuliah saya di jurusan ini ya, jurusan apa sih, manajemen informasi apa tuh di kampus, nggak tahu lah, nggak penting lah, yang penting kuliah dapat ijazah. Oke, kagak ada pertanyaan yang serem-serem. Oke, sudah 2 jaman ini, minta maaf ini layarnya kepotong ya. Tapi nanti kalau Anda pengen lihat ujungnya, rekamannya akan saya upload juga. Di sana rekamannya lengkap dari ujung ke ujung, tapi saya harus eksperimen nanti buat layar supaya bisa dari ujung ke ujung bisa buat streaming gimana caranya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Kalau mau kuliah silakan masuk ke LMS Ono Center RID /Moodle. Anda bisa ikut kuliahnya di situ sih, free. Ini juga free, semuanya free. Bayarnya gampang, pakai doa habis sholat. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Saya tutup kuliahnya sampai segini dulu. Minggu depan kita berani nggak kuliah lagi ya, kuliah aja lah. Berat-berat deh lu pada mampus semua dah. Minggu depan saya mikirnya udah mulai pakai BGP segala macam, atau saya ulang lah SPF, saya ulang sama BGP saya tambahin. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup dulu kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. End stream. End.